Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Charlie Jayati Nurmala dari kelas ES1F dengan nomor induk mahasiswa 024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Ibu Fitri Handayani, Magister Pendidikan. Berbicara tentang filsafat, apa sih yang pertama kali keluar di benak kita? Cara berpikir, mother of knowledge, mencari kebenaran, berpikir mendalam, atau berpikir secara kritis. Ya, itu semua ada kaitannya dengan filsafat. Kalau begitu, sebenarnya apa sih filsafat itu? Dan mengapa kita harus mempelajari filsafat? Untuk memahami pengertian filsafat, kita bisa meninjaunya dari 3 aspek. Yang pertama, dari sisi kebahasaan, filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia. Philo yang artinya cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kedua, dari sisi filsafat sebagai ilmu. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencari kebenaran asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan. Singkatnya, pengetahuan tentang segala yang ada. Ketiga, berdasarkan suatu aktivitas, filsafat diartikan sebagai suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dari berbagai problem atau permasalahan. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa tujuan mempelajari filsafat adalah: pertama, untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan. Kedua, mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, memberikan pemahaman menyeluruh terhadap suatu wujud. Untuk memperoleh jawaban atas berbagai permasalahan yang timbul, diperlukan pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, logis atau berpikir dengan menggunakan logika. Yang kedua, sistematis atau berpikir melalui alur yang teratur sehingga ditemukan adanya hubungan atau koherensi antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Yang ketiga, radikal atau berpikir sampai ke akar masalah. Dan yang terakhir, yang keempat, universal, yakni berpikir secara umum atau secara menyeluruh. Sejarah dan penyebab kelahiran ilmu filsafat. Filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah filsafat ada di mana-mana, seperti Yunani, India, dan Persia. Tapi mengapa dikatakan filsafat Yunani, bukan filsafat India atau filsafat Persia? Karena ya lahirnya tokoh-tokoh penting seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato ya di Yunani ini. Selain itu, di Yunani filsafat lebih maju dibandingkan negara-negara yang lain. Lalu, untuk penyebab lahirnya filsafat ada 4. Yang pertama, pertentangan antara mitos dan logos. Yang kedua, rasa ingin tahu terhadap alam dan penciptanya. Yang ketiga, kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Dan yang keempat, perkembangan kesusastraan. Lalu, sebenarnya apa aja sih kajian dalam ilmu filsafat? Yang pertama ada ontologi, yaitu mengkaji hakikat atau keberadaan dari segala sesuatu. Apakah sesuatu itu benar-benar ada atau tidak berdasarkan fakta yang diperoleh. Yang kedua, epistemologi, yakni bagaimana cara atau metodologi untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Epistemologi mencakup 2 hal, yakni pengetahuan dan sumber pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi 2, yakni pengetahuan realisme dan pengetahuan idealisme. Sumber pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang ketiga ada aksiologi, yakni kajian yang menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Karena ilmu harus diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan moral sehingga nilai kegunaan ilmu itu dirasakan oleh masyarakat. Hubungan ilmu, filsafat, dan agama. Antara filsafat, ilmu, dan agama memiliki keterkaitan dan menunjang kegiatan manusia. Keterkaitan itu dapat dilihat pada 3 potensi utama, yaitu akal, budi, rasa, atau keyakinan. Antara filsafat dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yakni mencari kebenaran. Menurut sumbernya, filsafat dan ilmu berasal dari akal pikiran. Namun, cakupan dari filsafat lebih luas dari ilmu, karena filsafat tidak hanya menjangkau wilayah fisik saja, tetapi wilayah metafisik juga. Sementara itu, agama bersumber dari wahyu dengan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci Tuhan, dan yang diyakini memiliki kebenaran secara mutlak.
Agama dimulai dari iman, sedangkan filsafat dan ilmu dimulai dari keraguan. Ilmu harus diarahkan oleh agama untuk mencapai kebahagiaan, karena ilmu tanpa agama akan membawa bencana dan kesengsaraan. Pemikiran filsafat Barat zaman Yunani sampai abad pertengahan. Zaman Yunani merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia. Kenapa ya? Karena pada masa ini terjadi perubahan pola pikir manusia yang awalnya dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris merupakan pola pikir masyarakat yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, sejumlah ahli pikir muncul di Yunani yang menentang adanya mitos dan menginginkan pertanyaan tentang studi alam semesta ini jawabannya dapat diterima oleh akal. Sehingga mereka mempelopori kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan mitologi. Adapun periode pada zaman Yunani sebagai berikut. Yang pertama, periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno disebut sebagai periode filsafat Islam karena fokus pemikiran filosof pada masa ini adalah mengenai alam semesta. Tokoh-tokoh periode Yunani kuno terdiri dari Thales. Thales digelari sebagai bapak filsafat karena merupakan orang yang pertama berfilsafat dan mempertanyakan apa sih asal-usul alam semesta? Thales mengungkapkan bahwa apa yang disebut asas pertama dari alam semesta adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup di dunia ini adalah air. Yang kedua, Anaximandros. Beliau dianggap sebagai orang yang pertama kali membuat peta bumi. Anaximandros berpendapat bahwa asas alam semesta ini bukanlah sesuatu yang dapat diamati oleh panca indera. Menurutnya, segala sesuatu itu berasal dari apeiron atau sesuatu yang tidak terhingga. Unsur utama alam harus mencakup segalanya dan berada di atas segalanya. Yang ketiga ada Heraklitos. Beliau berpendapat bahwa api adalah elemen utama dari segala sesuatu di alam semesta. Ia mempercayai bahwa asas dari alam semesta itu adalah api. Api dianggap sebagai lambang perubahan dan kesatuan karena sifatnya memusnahkan segala yang ada dan mengubah sesuatu menjadi abu atau asap. Yang keempat ada Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah asal-usul dari segala sesuatu. Udara yang melahirkan sebuah benda dalam alam semesta karena suatu proses pemadatan dan pengenceran. Jika udara bertambah, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, jika udara encer, maka yang timbul adalah api. Yang terakhir ada Pythagoras. Pythagoras mengemukakan bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam sekaligus ukuran dari segala sesuatu. Selanjutnya, periode Yunani klasik. Berakhirnya masa filsafat alam memunculkan masa transisi di mana penelitian sudah menjurus pada penyelidikan manusia. Aliran yang mengawali periode ini adalah aliran sofisme yang timbul karena ketidakpuasan terhadap jawaban yang diberikan oleh para filosof alam. Aliran sofisme dianggap merusak kebudayaan Yunani, utamanya dalam nilai tradisional, agama, dan moral. Meskipun begitu, ada sisi positif dari aliran sofisme, karena adanya aliran sofis ini akan berpengaruh terhadap kebudayaan Yunani yang akan mengangkat manusia sebagai objek pemikiran filsafat. Tokohnya adalah Protagoras, menganggap manusia adalah ukuran kebenaran, sehingga kebenaran menjadi subjektif dan relatif tergantung individunya. Pada masa Yunani klasik juga muncul sebuah reaksi dari para filosof setelahnya yang tidak setuju dengan pandangan kaum sofis. Sebab menurut mereka ada kebenaran objektif yang bergantung pada manusia. Tokohnya ada Socrates. Menurutnya ada kebenaran objektif yang tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Socrates berupaya membuktikannya menggunakan metode dialektika dan hasilnya ia menemukan kesimpulan bahwa di dunia ini ada dua pengetahuan, yakni pengetahuan umum yang bersifat objektif dan pengetahuan khusus yang bersifat subjektif. Selanjutnya ada Plato. Plato menggambarkan kebenaran berdasarkan tatanan ide. Menurut Plato, ide bukanlah sekedar gagasan yang ada pada pikiran atau subjektif. Akan tetapi, menurut Plato, ide itu bersifat objektif. Artinya, ide itu berdiri sendiri, terlepas dari siapa yang berpikir dan setiap orang tentu memiliki ide yang berbeda. Ia juga mengemukakan bahwa dunia nyata merupakan bayangan dari dunia ide, dan kemudian pemikiran Plato ini disebut sebagai aliran idealisme. Selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf yang paling terkenal di berbagai bidang keilmuan.
Meskipun Aristoteles merupakan murid dari Plato, ia memiliki pemikiran yang berbeda dengan gurunya. Ia berpendapat bahwa ide tidak terletak dalam dunia abadi. Ia mengemukakan bahwa dunia itu hanya satu, yakni dunia yang bisa ditangkap oleh indera. Pemikiran filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini menjadi terhambat. Periode ini umumnya dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama, zaman patristik. Pada zaman ini didominasi gereja, dan para pemimpin gereja berperan penting sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Perbedaan pendapat yang berkelanjutan menimbulkan perselisihan dan memunculkan upaya untuk membela Kristen dari serangan Yunani. Tokohnya ada yang pertama, Tertullianus. Ia menganggap filsafat sebagai ancaman bagi kebenaran agama dan menentang para teolog Kristen di zamannya yang mencoba untuk memadukan antara agama dan filsafat Yunani. Yang kedua ada Clemens. Ia tidak membenci filsafat, namun tetap memberi batasan agar ajaran Kristen dapat mempertahankan diri dari otoritas Yunani. Selanjutnya ada Augustinus. Ia memadukan ajaran Kristen dengan filsafat Neoplatoisme dan berhasil membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar terhadap filsafat abad pertengahan sehingga ia dijuluki sebagai guru skolastik yang sejati. Yang kedua ada zaman skolastik. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Dalam perkembangannya, periode skolastik Kristen terbagi menjadi 3 masa, yaitu skolastik awal pada abad 9-12 Masehi, yang ditandai dengan kebangkitan pemikiran dari kungkungan gerejawan yang telah membatasi filsafat, atau setidaknya mengarahkan filsafat agar sesuai dengan doktrin-doktrin agama. Walaupun filsafat belum sepenuhnya lepas dari pemikiran teologi Kristiani. Selanjutnya, skolastik keemasan pada abad 13-14 Masehi. Setiap masa memiliki cirinya masing-masing. Masa keemasan skolastik, kajian pemikiran Aristoteles menjadi ciri utama. Seiring dengan menjamurnya kajian pemikiran para filosof klasik atau Yunani di dunia Islam, filosof Eropa juga ikut terpengaruh. Mereka turut serta memperdalam filsafat dan pengetahuan. Hal ini tampak dari semakin banyaknya universitas pendidikan ilmu pengetahuan yang dibuka. Tokoh yang terkenal ada Albertus dan Thomas Aquinas. Selanjutnya ada skolastik akhir pada abad 14-15 Masehi. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya. Selanjutnya ada skolastik Arab atau Islam. Ciri utama dari skolastik Islam adalah dikajinya kembali pemikiran para filosof klasik seperti Socrates, Plato, dan terutama Aristoteles. Telaah-telaah pemikiran mereka kemudian dikembangkan dan disesuaikan untuk menjawab tantangan pada masa itu. Para ahli fikir skolastik Islam diantaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Razi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Rushd. Di tangan para filosof skolastik Islam ini, sumbangan pemikiran dari para filosof sebelumnya atau filosof klasik dapat dipahami dan dikaji lebih mendalam, termasuk jadi bahan utama perkembangan filsafat di Eropa, yaitu berkontribusi pada periode skolastik Kristen dan memberikan spirit kebebasan berpikir para filosof. Corak pemikiran pada masa ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, Masyaiyah atau Peripatetik, yakni mazhab dari Ibnu Sina yang dimana pemikirannya bersorak rasionalis dan bersandar pada ajaran Aristoteles. Yang kedua, Isyraqi atau Iluminasi, aliran yang dibangun oleh Shihabuddin Syahrawardani yang mencoba untuk memberikan tempat bagi metode intuitif atau irfani sebagai pendamping atau dasar penalaran rasional. Yang ketiga, ada Muta'aliyah yang dipelopori oleh Mulla Sadra yang merupakan penggabungan atau sintesis dari filsafat Masyaiyah dan Isyraqi. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.